Tukar 100 ringgit Malaysia, kira-kira jadi berapa ya? 4240. Halo guys, aku lagi di Soekarno-Hatta International Airport Terminal 3. Aku akan membawa kalian untuk tukar ringgit Malaysia ke rupiah. Siapa tahu dapat dijadikan rekomendasi teman-teman yang akan melancong atau berwisata atau mendatangi Indonesia, khasnya landing di Terminal Soekarno-Hatta. Di saat rupiah makin melemah, Indonesia diserbu turis dari Malaysia. Kontras yang terjadi saat ini antara Indonesia dan Malaysia itu di saat efek rupiah tumbang terhadap ringgit Malaysia dan mata uang yang lain. Rakyat Malaysia berbondong-bondong datang ke Indonesia, menyerbu Indonesia untuk shopping. Dan aku akan coba tukar berapa sih penukaran ringgit Malaysia yang ada di Indonesia, which is di Soekarno-Hatta Terminal 3. Kita lihat berapa penukaran di sini yang dikatakan bahwa rupiah melemah dan mata uang ringgit Malaysia dan ringgit Brunei itu makin melonjak naik. Turis Malaysia mendadak kaya di Indonesia, surga belanja Tamrin Tanah Abang diserbu turis Malaysia. Di kawasan ini adalah kawasan berangkatan domestik, sementara untuk keberangkatan internasionalnya berada di ujung sana, tempat money changer. Iyalah, kenapa money changer ada di domestik, nggak mungkin juga kan? Pernah pakai AirAsia ke Penang itu berada di Terminal 2, bukan di Terminal 3. Sementara untuk Terminal 3 ini khas untuk maskapai yang full service-nya. Misal kayak Saudia, Royal Brunei, terus ada Air China, Garuda Indonesia, Qatar Airways, EVA, Japan Airlines, Malaysia Airlines, seperti itu ya. Gitu, money changer itu kalau di Malaysia bahasanya apa? Kemarin aku yang sedikit terasa terdengar aneh tuh pengurup uang ya. Kalau di Malaysia pengurup uang, kalau Indonesia penukaran mata uang asing atau money changer. Kita lihat di mana money changer. Aku sudah mendapatkan di mana tempat pengurup uang atau money changer nih. Ini di sini di dekat dari gate 1, di depan dari International Departure. Di ujung sebelah sana. Sebenarnya ringgit Malaysia aku nggak banyak guys. Mungkin hanya 100 ringgit ya. Tapi tak apalah. Karena pengen buat review macam mana tukar uang ringgit Malaysia di Indonesia gitu kan. Jangan dibully ya, karena uang aku cuma sedikit. Yang penting bikin video dapat dijadikan kayak pengalaman atau pengetahuan teman-teman yang sekiranya akan ke Indonesia ya. Aku paling nggak suka itu kalau tukar uang di kampung aku, which is Tulung Agung. Kenapa? Kalau di Tulung Agung tuh kita harus macam kayak tawar-menawar harga. Jadi mereka itu tidak punya harga yang pasti untuk tiap penukaran mata uang asing. Jadi aku sangat tidak merekomendasikan kalau di kampung-kampung. Sebaiknya macam kayak di kota besar, which is kayak di airport atau macam di bandar-bandar yang besar gitu ya. Jadi ini adalah airport terbesar di Indonesia dan terbaru dan segalanya ya dibandingkan airport yang lain. Dia stylenya itu macam lebih kecanggih ya. Dia desain dan style macam kayak tempat-tempat untuk counter dan sebagainya. Aku mau cek berapa, masih Masya Allah ada 50, ada seringgit, kemudian ini ada 10, terus ada 20, ada 10, plus ada 10, jadi 2, 4, 50, 102 ringgit. Ya Allah. tak apalah, yang penting kita nih tukar ya. Tukar 100 ringgit Malaysia, kira-kira jadi berapa ya? Let's go, kita nih cari money changer. Sepertinya di ujung sana di arah gate 1.
Ringgit satunya di mana ya? Coba aku tanya. Ini ada information, kita tanya ya. Money changer di mana? Di ujung. Oh, oke, makasih. Maklumlah, jarang banget ke Soekarno-Hatta ini kan. Selalunya kan aku berangkatku dari Juanda kan. Jadi nggak tahu di mana money changer, di sana mana kawasan sini mungkin ya. Harap-harap terjumpa ya. Apakah mungkin ada orang Singapura ke sini? Kebanyakan orang Singapura itu ke mana guys? Batam ya, karena lebih dekat dan lebih convenient katanya gitu. Ini ada Bank BRI, BRI Money Changer. Oh, di sini ada BRI Money Changer. Kemudian ada BNI Money Changer, bank-bank ini ya, bank-bank Indonesia, bank pemerintah. BRI itu Bank Rakyat Indonesia. Kemudian BNI itu Bank Nasional Indonesia. Ada Bank Mandiri dan satu lagi BTN. Terus di sini ada Kementerian Keuangan, Ministry of Finance. Kita nih cek ya, kita nih lirik ya dari BTN dulu berapa. Untuk ringgit Malaysia dia belinya 4,18, dia jualnya 4,7, 4,18. Ingat nih, di sini 4,18, ini 4,14. Jadi Mandiri lebih rendah dari BTN. Nah, di sini ada banyak pilihan, terus dia sudah terterakan untuk harganya atau rate-nya. Ringgit Malaysia di sini berapa? Kelihatan nggak sih? 4,16. Misalnya tadi berapa guys? 4,18 ya. Tinggi BTN ya. Tapi kenapa yang ramai BRI? Ini di BRI ini ramai banget ini. Apakah dia lebih tinggi? Market check. Mari kita cek. Ringgit Malaysia di sini, iya betul, 4,24. Tertinggi ini di antara yang lain. Sementara untuk BND 13.800. Wow, sepertinya ini lebih tinggi daripada di Brunei-nya sendiri ya. SGD 13.470. Kenapa SGD malah lebih rendah? Tinggi BND ya. Sejak bila tinggi BND? Oke, di sini saja di BRI. Kita tukar 100. Malu nggak sih cuma tukar 100? Punyanya Cik Bulan cuman itu ya. Mari kita tukar di Money Changer Airport Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi ini berada di ujung, di bagian dekat dari gate E, video counter E ya, di paling ujung dekat dari WH Smith. Di sini kita tunggu mereka selesai baru kita nih kesini. Ini yang tertinggi daripada yang lain di BRI, tertinggi Bank Rakyat Indonesia. Memang untuk rakyat Indonesia ya, makanya tinggi. Aduh, rupiah cepatlah membaik ya. Sekarang sampai 4.000 something. Sementara kalau kalian traveling ke Malaysia, kalian memang harus menyiapkan budget lebih. Karena sekarang per 1 ringgit Malaysia 4.700. Sementara dulu aku masih ingat tuh 4.000, di bawah 4.000 lah. Sekarang sudah 4.740. Mantap. Ringgit Malaysia berapa? Itu apa? Jual. Beli. Ringgit Malaysia 4240. Kalau uangnya pecahan dia macam ini dapat? Boleh, oke. Tukar dalam 100 ya. 100. Iya, 100 ringgit. Kalau dolar Brunei dengan dolar Singapura tidak sama kah?
Oh, berarti tinggi Brunei ya? Ya, Brunei-nya di 14.300, Mm-mm. kalau Singapura 14.420. Oke. Di Brunei. Iya iya oke. 13.800. Nama siapa itu? Bulan. Iya. Kalau orang Malaysia yang tukar lagi banyak atau sedikit sekarang untuk saat ini? Sedikit. Sudah jarang ya. Apakah aku tukar dolar Brunei-nya juga, guys? Nggak usah ya. Disayang-sayang dolar Brunei-nya. Karena kita harus invest dolar daripada invest rupiah ya. Karena kan inflasi ya. Rupiah makin drop, jadi sebaiknya kita ini menyimpan dolar saja. Iya, oke. Iya, oke. Terima kasih. Ini agent-agent resmi dari bank-bank ya. Jadi berbagai jenis bank ada di sini. Kecuali bank aku, BCA nggak ada. BRI, BNI, Mandiri, sama BTN. Kenapa BCA nggak ada? Apakah BCA tidak mau berkompetisi juga di Soekarno-Hatta untuk menyajikan penukaran-penukaran mata uang asing? Jadi akan kita review lagi sambil membahas rupiah yang makin melemah dan banyaknya turis Malaysia yang datang ke sini. Mungkin orang Malaysia sudah banyak tukar di negerinya, atau mungkin mereka pada pakai QRIS atau card bank. Karena kalau pakai cash, dikhawatirnya macam yang terjadi kemarin di rumah makan atau restoran pagi sore. Jadi sekarang kebanyakan turis itu lebih mempergunakan card bank atau mungkin QRIS atau pembayaran non tunai ya, karena dikhawatirnya kalau pembayaran tunai itu seperti itu, satu, kita harus membawa di bag itu agak sedikit tebal karena rupiah mata uang tertingginya cuma 100.000. Yang kedua, menyulitkan juga. Mari kita intip apakah banyak turis-turis Malaysia yang bertolak dari Soekarno-Hatta Terminal 3 ini mempergunakan maskapai full service. Aku mau cek ke Kuala Lumpur, ada MH720. Di cancel hari ini. Transnusa. Oh, Transnusa juga dari sini. Ke Penang pun ada. Pakai Transnusa dibatalkan. Kenapa ya? Kuala Lumpur hari ini dibatalkan ya, MH720 jam 4. Oh, disuruhnya mereka banyak belanja atau beli barang atau shopping lagi ke Tamrin tuh guys, makanya dibatalkan atau cancel ya. Siapa pernah berangkat dari gate ini gate bersejarah teman-teman yang akan balik ke negaranya dari Soekarno-Hatta Airport Terminal 3 ya. Siapa? Ayo sini, aku mau absen atau mau cek-cek. Drop komen di bawah siapa yang pernah melewati gate ini. Roti Boy. Kalau Indonesia kan Roti O. Kalau yang Malaysia punya Roti Boy. Ini berasal dari negara Auda, jadi sokong ya. Kalau ke Airport Terminal 3 beli nih Roti Boy ini ya. Franchise yang berasal dari negeri Auda. Ini macam roti kopi gitu. Aku pernah review sudah ya. Karena ringgit Malaysia makin menguat, sementara rupiah makin melemah. Astaga. Makin berkurang orang Indonesia traveling ke Malaysia tentunya atau keluar negara, dan makin banyak orang luar negara yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan momen rupiah yang makin melemah. Kalian mau berpindah dari Terminal 3 ke Terminal 1 atau Terminal 2 tuh ada Kalayang atau Skytrain yang boleh kalian naiki secara free atau percuma. Tapi kok macam ulat bulu gitu ya. Dia jalannya pelan sekali. Kelihatan nggak guys? Tuh Kalayang ya. Untuk berpindah terminal. Selamat pagi semuanya, ini the next day, aku stay-nya di kawasan Glodok. Ini hotel favorit ya, tiap ke Jakarta sepertinya ini ada 3 atau 4 kali aku selalu stay di sini. Nanti aku bikin room tour-nya sedikit ya, Holiday Inn and Suite Jakarta Gajah Mada yang berdepanan dengan
Glodok dan view-nya lihat di sebelah sana. Aku dapat kamar di upgrade ya kemarin menjadi premier ya. Jadi ini melingkar, ini adalah aku mau review sedikit uang yang aku tukar kemarin di salah satu money changer yang ada di Terminal 3 Ultimate Jakarta Soekarno-Hatta. Karena punyaku ringgit Malaysia cuma 100, jadi aku tukar 100 dan menjadi Rp424.000. Rp424.000. Wow, uangnya masih baru 1, 2, 3, 4. 420. Ini 20-an, ini 4.000. Jadi 2.000, 2.000. Ini adalah pecahan tertinggi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ke Indonesia, kalian akan mendapatkan pecahan tertingginya ini ya. Rp100.000, si warna merah pink ya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kalian berwisata atau bertraveling atau bershopping-shopping ria di Jakarta atau di Indonesia. Karena nilai rupiah lagi drop atau turun. Di saat yang tepat sekarang kalian harus laju-laju traveling sebelum menguatnya rupiah ya. Jadi teman-teman yang dari Malaysia, Brunei, mungkin Singapura atau negara-negara lain laju-laju datang ke Indonesia. Selalunya untuk kurs atau rate-nya itu tiap hari berbeza, bukan berniat show off dan sombong dan sebagainya, menunjuk-nunjuk, hanya untuk keperluan just konten saja. Sedikit informasi lah buat teman-teman yang berada di luar Indonesia yang mungkin akan traveling ke Indonesia. Sebaiknya menurut aku ya memang harus tukar rupiah. Wajib, kenapa? Karena nggak semua tempat, macam kayak di street food, di tepi jalan, kiralah naik baja atau beli-beli makanan yang kecil-kecil itu tidak semuanya menyediakan mesin gesek atau EDC. Tidak semua tempat juga pakai QRIS. Oke, aku mau sedikit bagikan review. Teman-teman yang dari luar negara, ada gambaran lah macam mana hotel-hotel yang ada di Indonesia ya. Bukan hotel yang high class, standard saja, sedang-sedang saja. Yang penting satu selesai, yang kedua bersih, breakfastnya tadi juga cantik, Indonesian sekali ya. Terus biliknya yang penting atau kamarnya itu luas, selesai, bersih, itulah yang penting bagi aku dan harganya reasonable. Tapi sudah agak sedikit berantakan guys, yang kawasan-kawasan tidak berantakan saja yang aku kasih lihat. Nah, ini adalah katilnya king size. Seperti biasa ada lemari pakaian atau wardrobe, kemudian buat simpan koper, berantakan. Terus di sini ada sofa. Kemudian di sebelah sini untuk king size bednya, aku suka itu view-nya mengarah dua sudut ya. Di sini view-nya itu LTC. Terus LTC-nya di sana kayak. Ini Pasaraya HWI. Kemudian di sana Glodok, terus aku tadi jalan ke sana itu adalah pusat pancoran Glodok. Pembangunan MRT di bawah sini memang agak sedikit terganggu sedikit lah, bukan karena kebisingan tapi kadang itu pukul-pukul tertentu petang pagi itu agak sedikit macet ya. Tapi masih dimaklumi karena Jakarta tanpa macet itu macam bukan Jakarta. Jadi Jakarta identik dengan kemacetan. Ini view dari sebelah sini, itu Novotel. Pun oke, aku pernah stay. Terus yang di ujung sana nanti aku tunjuk itu Grand Mercure, itu bintang 5 pun oke. Terus di sini ada hotel lagi Mercure tapi aku belum pernah. Di sebelahnya itu ada Santika, itu brand Indonesia pun cantik. Jadi kawasan sini banyak hotel-hotel yang lumayan. Ini untuk free mini bar. Sini ada pasti es box tablenya. Kemudian aku kasih lihat itu enggak sih? Kamar mandiku berantakan guys. Nih, ini ketika kamar mandinya view-nya adalah gedung-gedung tinggi Jakarta ya. Jadi kalau kalian sambil view-nya lihat, wow, kurang cantik apalagi coba. Ini rate-nya aku dapat di 1 juta something lah, mungkin 1.200.000 ke 1.300.000. Ini kawasan Jakarta Barat padat penduduk sekali. Oke guys, semoga dapat dijadikan informasi buat teman-teman ya. Siapa tahu berguna. Kalau nggak berguna ya udah skip saja, anggap saja video yang biasa-biasa saja gitu ya. Support Ciulan, thank you semuanya. Love from Jakarta, Indonesia. Ke Jakarta aku kan kembali.